Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi peserta fokus group discussion pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Sebagai perwakilan dari mahasiswa USU yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri FGD pada siang hari ini. Saya Vina Fitriani Dalmunte dengan NIM 210705029 dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Inggris akan memimpin jalannya fokus group discussion pada hari ini. Fokus group discussion ini akan membahas mengenai peran mahasiswa Universitas Sumatera Utara dalam penanganan intoleransi antar umat beragama, di mana FGD ini bersifat tidak ada yang benar maupun yang salah, serta peserta tidak diperbolehkan menyela sebelum peserta lainnya selesai berbicara. Oleh karena itu, diharapkan teman-teman peserta FGD dapat aktif dalam memberikan pendapat mengenai topik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Baiklah, sebelum memulai fokus group discussion, ada baiknya teman-teman memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amir Ramasyidina dengan NIM 1030591, asal Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Nisa Fadila dengan NIM 210710052 dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Bahasa Mandarin. Perkenalkan, nama saya Homai Hasim Purba dengan NIM 210502142 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Perkenalkan, saya Nazalianti 402020 dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi jurusan Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Enza Laulia Siombing dengan NIM 210701059 dari Fakultas. Terima kasih. Perkenalkan semua, nama saya Alwizar Maulana dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Inggris, NIM saya 2107007. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sofi Jasmine, NIM 210700006, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Inggris. Baiklah, saya mulai fokus group discussion hari ini dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah makna toleransi bagi mahasiswa dan seberapa penting hal tersebut? Saya persilahkan Hongmai Hasi Holanda Purba. Terima kasih atas kesempatan bagi diri saya sendiri adalah toleransi, menghargai perbedaan. Segala perbedaan yang ada di antara kita itu, kita wajib saling menghargai. Perbedaan agama, ras, budaya, suku, warna kulit, suku bangsa juga kita harus saling menghargai. Jadi, toleransi bermakna sikap seseorang dalam menghargai pada diri orang lain. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih Hongmai atas pendapatnya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Anissa Fadila. Atas kesempatannya, menurut saya sebagai pandangan mahasiswa, toleransi itu adalah sikap menghargai sesama manusia seperti perbedaan agama, suku, dan ras. Seperti yang kita ketahui di kampus, banyak sekali perbedaan agama dan suku. Jadi kita harus saling menghargai. Seperti kerja kelompok seperti ini, kayak kita tuh harus menyesuaikan waktu yang misalnya di hari besar agama kita tidak bisa, jadi kita harus menyesuaikan di lain waktunya. Dan seberapa pentingnya itu sangat penting agar kita tidak terjadi kesalahpahaman. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Fadila. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah mahasiswa cukup berperan penting dalam menangani intoleransi yang terjadi, serta upaya apa yang dapat kamu lakukan sebagai seorang mahasiswa? Kepada Alif Izhar Maulana, saya persilakan untuk memberikan pendapatnya. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi menurut saya ya, mahasiswa itu adalah penerus kita, karena itu mahasiswa sangat penting untuk hal-hal tersebut seperti ini. Berperan dan sudah selayaknya aktif karena intoleransi adalah salah satu upaya diskusi, sehingga harus dilenyapkan. Sebagai mahasiswa sangat penting untuk menyikapi
toleransi dalam masyarakat. Lebih akhir-akhir ini maraknya banyaknya masalah agama dalam masyarakat yang sangat memanas. Dengan turunnya mahasiswa sebagai generasi muda diharapkan dapat mampu menjadi acuan terhadap perkembangan yang ada, apalagi dalam hal toleransi agama seperti ini. Mahasiswa sangat berperan karena mahasiswa dianggap seseorang yang tidak kecil lagi yang mampu melakukan perubahan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Alfisar. Selanjutnya, pendapat dari Enzal Aulia Sihombing, saya persilakan. Maaf, saya sedikit kendala jaringan. Menurut pendapat saya, mahasiswa cukup berperan penting dalam menyikapi toleransi ini. Begitu banyak yang terjadi yang ini seperti intoleransi dalam beragama, suku, dan masih banyak lainnya. Mahasiswa juga diharapkan dapat menjadi pelopor untuk meningkatkan toleransi, setidaknya untuk lingkungan sekitar. Begitu pula sebaliknya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Enzal. Pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat kamu sebagai mahasiswa mengenai masalah intoleransi antar umat beragama yang sedang terjadi saat ini? Kepada Sofi Zasmin, saya persilakan. Baik, saya akan membahas soal ini. Yang pertama, menurut saya, sikap toleransi di dunia mahasiswa itu sangat penting. Karena dengan adanya toleransi, persatuan dalam dunia pelajar akan semakin erat. Menurut saya memang kita harus menghindari, bahkan menghapuskan yang namanya sikap intoleransi dalam umat beragama ya. Nah, contoh toleransi yang dapat kita ambil saat kita membantu mahasiswa atau teman kelas kita yang mengalami kesulitan dalam belajar atau dalam hal lain, tanpa membedakan ras, suku, maupun agama, dengan kerukunan tersebut dapat berdampak baik pada lingkungan belajar kita. Sebab itu, toleransi sangat penting di dalam lingkungan mahasiswa. Menurut saya, mahasiswa juga berperan penting terhadap masyarakat dan bangsa. Terima kasih. Itu saja dari saya. Mungkin ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baiklah, terima kasih Sofi. Selanjutnya, pendapat dari Amir. Saya persilakan. Pendapat saya mengenai toleransi umat beragama ini, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Salah satunya adalah kurangnya ilmu agama. Tidak ada satupun agama mengajarkan kepada umatnya untuk saling menjatuhkan toleransi. Beberapa kejadian yang pernah terjadi, seperti tindakan pekoman yang mengatasnamakan agama, itu semuanya tidak ada yang benar. Itu merupakan tindakan awal memecah belah suatu kaum. Kita sebagai mahasiswa perlu ingin untuk menghadapi kejadian-kejadian seperti itu. Tidak hanya mahasiswa, seluruh rakyat Indonesia juga harus bersabar dan memahami situasinya tanpa melakukan tindakan yang egois. Kita tidak bisa menghentikan seseorang atau suatu kelas yang berusaha memporak-porandakan situasi, tapi kita bisa mencegah terjadinya perpecahan tersebut. Yang bisa kita lakukan, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, karena pasti bakal banyak pendapat orang lain atau media yang bermunculan. Kita bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan dari berbagai opini tersebut. Kita juga bisa mengutarakan pendapat, tapi gunakanlah bahasa yang ambigu agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Begitu saja dari pendapat saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Amir. Selanjutnya, Reisha, saya persilakan. Menurut pendapat saya, intoleransi umat beragama saat ini adalah sikap yang sangat tidak terpuji terhadap suatu kelompok minoritas dan sangat mengkhawatirkan karena akan memecah belah umat beragama dan menyebabkan terjadinya pecah belah kebangsaan. Beragama mempunyai kewajiban untuk mengakui sekaligus menghormati agama lain tanpa membeda-bedakan. Maka dari itu kita harus menghargai dan menghormati agama-agama yang ada. Salah satu contohnya adalah menghargai dan menghormati orang untuk melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman sekalian. Semoga pendapat atau opini yang kalian berikan ini berguna dan menimbulkan kesadaran nantinya bagi mahasiswa lainnya. Baiklah, saya rasa cukup fokus group discussion kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.